Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Isnawati dengan NIM 23060142. Saya dari Prodi PGSD kelas A1 2023. Di sini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia dengan judul Sayang Lingkungan kelas 2 bab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar anak-anak? Oke, baik, alhamdulillah ya kalau pada sehat semuanya. Ada yang tahu gak pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa? Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sayang lingkungan. Ada yang tahu gak anak-anak jumlah air bersih di bumi itu ada berapa persen? Nah, coba lihat gambar berikut. Jadi, di bumi itu hanya ada 71% permukaan air. Untuk air tawar hanya ada 2,5%. Dan untuk air yang siap pakai itu hanya ada 1%. Anak-anak, ada yang tahu gak ciri-ciri air bersih yang selalu kita gunakan sehari-hari itu seperti apa? Nah, jadi ciri-ciri air bersih yang selalu kita gunakan sehari-hari yang pastinya tidak berbau dan tidak berwarna, terus tidak dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan air bersih? Nah, untuk mendapatkan air bersih, kita bisa berlangganan PDAM, atau bisa juga kita memanfaatkan air di sumur, lalu bisa juga kita mengambil air di sungai dan membeli air di tangki. Sekarang, ayo membaca. Yuk kita hemat air. Sebagian besar permukaan di bumi adalah air. Hampir semuanya adalah air asin. Air asin adalah air dengan kandungan garam tinggi. Air tawar adalah air tidak manis atau asin. Manusia membutuhkan air tawar untuk memasak, mandi, dan mencuci. Jumlah air tawar bersih di bumi sangat terbatas. Yuk kita hemat air. Nah, sekarang ayo menulis. Tuliskan jawaban kalian di buku masing-masing ya. Yang pertama, apa topik bacaan yang tadi dibacakan sama ibu? Yang kedua, sebutkan 2 jenis air. Yang ketiga, sebutkan manfaat air bagi manusia. Udah dijawab anak-anak? Oke, baik. Yuk kita jawab bareng-bareng. Nah, yang pertama, apa topik bacaan yang tadi? Jadi, tadi itu membahas tentang jenis-jenis air. Yang kedua, sebutkan 2 jenis air. Yang pertama ada air tawar dan air asin. Yang ketiga, sebutkan manfaat air bagi manusia. Jawabannya untuk memasak, mandi, dan mencuci. Wih, kalian hebat! Selanjutnya, menyimak. Simaklah informasi yang akan dibacakan oleh ibu. Cara menghemat air. Yang pertama, tidak berlama-lama ketika mandi. Yang kedua, mematikan keran ketika kita sedang mencuci tangan. Dan yang ketiga, menyiram tanaman dengan alat penyiram. Dan yang keempat, memeriksa keran apakah ada yang bocor atau tidak. Nah, apa saja cara menghemat air? Silakan jawablah pertanyaan ini di buku kalian masing-masing ya. Dalam kegiatan ini, supaya kalian mengingat kembali informasi kunci yang telah dibacakan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yuk kita explain bareng-bareng, ikutin ibu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Yang cepet ya sekarang. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi.
digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke, pinter sekali. Sekarang ayo mengamati. Buang sampah kepada tempat seharusnya. Coba amati gambar berikut. Nih, ada gambar tong sampah organik dan anorganik. Di sini siapa yang tahu sampah organik dan anorganik itu apa? Oke, baik, yuk kita bahas bersama-sama sambil mengamati gambar ini. Jadi, sampah organik adalah sampah dari sisa makhluk hidup. Contohnya sayuran, buah-buahan, sisa daging, sisa tulang, dan sisa lainnya. Nah, sedangkan sampah anorganik itu bukan berasal dari sisa makhluk hidup. Contohnya limbah botol plastik, terus styrofoam, kaleng bekas, dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini, dalam gambar tong sampah organik itu ada sisa alpukat, kulit pisang, terus tulang ikan, dan sebagainya. Sedangkan di gambar tong sampah anorganik itu ada sikat gigi bekas, sandal bekas, botol bekas, dan sisa lainnya. Lanjut kosakata baru. Kita memperoleh 4 kosakata baru. Yang pertama, kompos. Yang kedua, organik. Yang ketiga, anorganik. Dan yang keempat, daur ulang. Maknanya menurut KBBI. Yang pertama, kompos. Pupuk campuran yang terdiri dari bahan organik yang membusuk. Yang kedua, organik. Terdiri dari zat yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, anorganik, terdiri atas bahan yang tidak hidup. Yang keempat, daur ulang, pemrosesan kembali dari bahan yang telah dipakai seperti kertas atau air untuk dipakai kembali menjadi produk yang baru. Ayo berlatih. Berlatih menggunakan kosakata baru. Amati gambar berikut ini. Nah, sekarang pilihlah gambar yang menurut kosakata baru. Yang pertama, kita pilih gambar anorganik ya. Betul. Gambar yang kedua, kita pilih kompos. Gambar yang ketiga, kita pilih organik. Dan gambar yang keempat, kita pilih daur ulang. Wah, kalian hebat, pintar sekali. Oke, baik. Anak-anak, cukup sekian ya materi pertemuan pada kali ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pekan selanjutnya dengan materi dan topik yang baru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.